Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Putra Mendra dengan NPM 2022 135000249. Izinkan saya dalam kesempatan ini untuk mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Materi Bangun Ruang pada siswa kelas 7 SMP. Latar belakang pada penelitian ini adalah berdasarkan berbagai observasi dan kenyataan di lapangan, siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep seperti unsur bangun ruang, hubungan antar unsur, volume, dan luas permukaan. Pemahaman konsep yang rendah dapat menghambat kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Karena itu, penelitian ini penting untuk memetakan kemampuan dan kesalahan konseptual siswa kelas 7. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 7 SMP pada materi bangun ruang. Kemudian, faktor-faktor apa yang mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep matematika siswa pada materi bangun ruang. Dan yang ketiga, jenis kesalahan apa yang dilakukan siswa dalam memahami konsep bangun ruang. Kemudian, tujuan penelitian ini adalah: yang pertama, menganalisis tingkat kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 7 SMP pada materi bangun ruang. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Dan yang ketiga, mendeskripsikan bentuk kesalahan siswa dalam memahami konsep bangun ruang. Landasan teori pada penelitian ini yaitu hakikat pemahaman konsep matematika. Pemahaman konsep matematika adalah kemampuan memahami makna hubungan dan penerapan ide matematika secara logis, bukan sekedar menghafal rumus. Pemahaman konsep membuat siswa mampu menjelaskan, memberi contoh, dan menerapkan konsep dalam konteks baru. Siswa yang paham konsep cenderung berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Ada 4 indikator utama yang akan digunakan oleh peneliti. Yang pertama, menyatakan ulang konsep, kemudian mengklasifikasi objek, menyajikan berbagai bentuk representasi, dan keempat, mengembangkan syarat perlu atau cukup. Kemudian, hakikat pembelajaran matematika di kelas 7 SMP. Pembelajaran matematika kelas 7 merupakan masa transisi dari konkret ke abstrak. Fokusnya membantu siswa memahami konsep dasar matematika seperti bilangan, aljabar, dan geometri melalui aktivitas berpikir logis dari eksploratif. Tujuannya menumbuhkan kemampuan berpikir logis, analitis, kreatif, serta menerapkan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Guru harus berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa membangun makna melalui pengalaman belajar yang interaktif dan kontekstual. Kemudian, kerangka berpikir. Nah, penelitian ini, pemahaman konsep matematika diperlukan agar siswa mampu mengumpulkan ide dan menyelesaikan masalah secara bermakna. Namun, banyak siswa masih kesulitan memahami bangun ruang karena faktor internal, minat, kemampuan spasial, dan eksternal, strategi guru dan media. Melalui analisis kemampuan dan kesalahan konseptual siswa, penelitian ini diharapkan menghasilkan gambaran menyeluruh yang menjadi dasar peningkatan pelajaran kompetitif di SMP. Kemudian, metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskripsi kualitatif. Kenapa pakai metode kualitatif? Karena penelitian ini bertujuan menggambarkan secara mendalam kemampuan pemahaman konsep siswa, termasuk kesalahan dan faktor penyebabnya, sehingga membutuhkan data deskriptif yang tidak dapat dianalisis secara kuantitatif. Untuk subjeknya, siswa kelas 7 SMP Pasundan Purwakarta sebanyak 86 siswa dalam 3 kelas. Untuk waktu penelitian dilakukan pada semester genap pada tahun ajaran 2025-2026, yaitu mulai bulan Maret hingga
bulan Juni 2026. Kemudian metode pengumpulan data dikumpulkan dengan beberapa teknik. Yang pertama, tes tulis. Tes kemampuan pemahaman konsep diberikan kepada seluruh sampel penelitian untuk memperoleh data kualitatif berupa skor pemahaman konsep. Kemudian wawancara diberikan terhadap beberapa siswa untuk mengetahui kesulitan dalam mengerjakan soal. Kemudian dokumentasi meliputi daftar nama siswa, nilai ulangan, dan catatan hasil observasi kegiatan belajar untuk memperkuat hasil analisis. Kemudian instrumen penelitian. Yang pertama, instrumen tes kemampuan pemahaman konsep matematika. Instrumen penelitian berupa instrumen tes yang terdiri dari 5 butir soal berdasarkan indikator pemahaman konsep matematika, yaitu konsep konseptual yang mengambil pokok bahasan bangun ruang. Kemudian instrumen penebak wawancara. Berikut pertanyaan wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap peserta didik setelah mengerjakan soal tes yang telah diberikan. Termasuk guru matematika kelas 7 SMP Pasundan Purwakarta untuk memperoleh data tentang aktivitas guru dan peserta didik saat kegiatan pembelajaran di kelas terkait pelajaran matematika, terutama dalam materi bangun ruang. Kemudian pedoman dokumentasi, suatu yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Kemudian teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data. Berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang mempermudah peneliti dalam pengumpulan data. Selanjutnya, reduksi data dalam penelitian adalah mengelompokkan siswa yang memiliki kemampuan berpikir kreatif tinggi, kemampuan berpikir kreatif sedang, dan kemampuan berpikir kreatif rendah. Kemudian akan dianalisis berdasarkan jawaban tes. Kemudian penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian ini yaitu hasil reduksi data berupa uraian singkat dari hasil deskripsi kemampuan dalam pemahaman konsep matematika. Kemudian simpulan, tahap ini bertujuan untuk menemukan makna, pola, dan hubungan dari data yang telah ditampilkan. Prosesnya meliputi menyimpulkan pola umum dari hasil wawancara dan observasi. Misalnya, sebagian besar siswa memahami bentuk dan sifat bangun ruang tetapi belum memahami keterkaitan antara rumus dan konsep volume. Melakukan verifikasi data yaitu memeriksa kembali kebenaran kesimpulan dengan cara mengverifikasi hasil wawancara dengan data observasi atau dokumentasi siswa, melakukan triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan keabsahan data, misalnya membandingkan jawaban siswa dan guru. Pemeriksaan keabsahan data. Untuk menjamin keakuratan hasil analisis, peneliti menggunakan teknik uji keabsahan data sebagai berikut. Pertama, triangulasi sumber, membandingkan hasil wawancara antar siswa guru dan hasil observasi di kelas. Kemudian triangulasi teknik, menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar hasil lebih kuat. Mempercek, menyampaikan kembali hasil interpretasi kepada responden untuk memastikan tidak terjadi salah tafsir. Kemudian ketekunan pengamatan, peneliti berulang kali melakukan observasi agar memahami konteks secara mendalam. Demikian paparan proposal skripsi saya. Saya berharap penelitian ini dapat membantu meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa pada materi bangun ruang. Saya siap menerima saran dan masukan
untuk perbaikan penelitian ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.